Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Sam Rizky di sini dan hari ini saya akan coba menjelaskan tentang game yang akan kita launching. Judulnya adalah Sang Legenda. Insya Allah ini akan di launching tahun 2020 ini dan ini adalah game dari kolaborasi dari saya Kak Sam Rizky, kemudian ada Kak Tin dari guru SMK 2 Sewon Jogja, kemudian ada mahasiswa saya namanya Mbak Rana. Oke, ini jadi di sini insya Allah game ini akan launching tahun ini dan mohon masukan dari Bapak Ibu, dari kakak adik sekalian tentang cara mainnya dan style gambarnya gitu ya. Di video ini kita akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama dari sekilas tentang gamenya, kemudian komponen, tahap persiapan, cara bermain sampai scoringnya. Jadi game ini judulnya adalah Sang Legenda dan ini mengenalkan tentang dongeng Nusantara dan mengajarkan storytelling kepada anak. Anaknya itu dari 3 tahun ke atas ya. Jadi memang di sini proses bacanya hanya sedikit. Kalaupun ada bacanya itu mungkin bisa dibantu oleh orang tua atau guru yang ada di sekolah gitu. Jumlah pemainnya idealnya minimal 3 sampai 5 orang. Semakin banyak semakin seru. Durasinya 15 menit sampai 30 menit tergantung jumlah pemain dan juga tergantung orangnya kalau suka cerita kayak gimana gitu ya. Kemudian ini sebenarnya dia pemain akan berperan sebagai para dalang, story creator yang akan berlomba membuat sebuah kisah menjadi dalang yang terhebat di dunia. Gitu ya. Jadi game mekaniknya ada bluffing, imagination, dan hand management. Oke. Di tema game ini akan mengenalkan tentang 4 kisah yang ada di Nusantara, yaitu bawang merah, bawang putih, maling kundang, lutung kasarung, dan juga timun mas. Tapi selain itu kami juga menambahkan cerita-cerita fabel di dalam game ini. Jadi ide dasarnya sebenarnya game ini menceritakan tentang crossover cerita Nusantara. Jadi kalau di Disney itu udah sering ya ketemu ya antara Cinderella ketemu sama Pinocchio. Lah ini sama juga kayak gitu. Gimana ketika maling kundang dia akhirnya bertemu dengan bawang merah, bawang putih. Gimana ketika lutung kasarung ternyata malah bantu timun mas lepas dari sang buto ijo. Bisa saling crossover kayak gitu ceritanya. Oke, komponennya dari game ini ada 30, ini ada 48 kartu cerita. Ini maaf ya, ini salah ketik ya. 48 kartu cerita dan ada 5 papan cerita. Kemudian ada satu buku tutorial, 20 token nilai. Jadi token nilai itu ada 1, 2, 3, 4 dikali 5 orang, dikali 5 pemain, jadi ada 20 token nilai. Kemudian ada 5 token dalam dan satu pion dalam. Gitu. Dan ini tahap persiapannya mudah banget. Yang pertama kartu yang tadi, kartu cerita tadi yang sebanyak 48 itu di shuffle, dikocok itu, kemudian dibagikan 9 kartu ke masing-masing pemain. Nah, sisanya itu kan ada kartu ada banyak banget tuh. Itu pasti ada sisa-sisanya dikembalikan ke dalam box gitu. Setiap pemain mengambil 3 kartu dari kartu yang sudah dibagikan tadi, decknya tadi. Kemudian nanti akan diletakkan papan cerita dan token dalam di tengah permainan. Kemudian silahkan dikelompokkan tokennya tadi nilai 1 sampai 4 dijadiin satu paket-paket sendiri. Kemudian tumpuk token dalam menjadi satu. Kemudian home pin paling gambreng tentukan pemain pertama siapa yang akan menjadi dalang. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau 3 orang, kemudian nanti area permainannya seperti ini, nanti akan ada simulasinya. Jadi ini sekilas aja komponen keseluruhan seperti ini jumlahnya ya. Oke, jadi di game ini ada beberapa kostumisasi gitu. Kalau jumlah pemainnya cuma 3 orang yang digunakan token nilainya tadi hanya angka 1 sampai 2 dikali 3 berarti kan. Kemudian papan ceritanya yang dipakai hanya nomor 1, 3, 5, token dalangnya 0, 1, 2. Kalau 4 pemain beda lagi, 5 pemain berarti angkanya semua digunakan 1 sampai 4 sejumlah 5 kali. Berarti satunya ada 5, tiganya ada 5, empatnya ada 5. Tapi dibuat satu tumpukan sendiri-sendiri. 1 sampai 4, 1, 4, 1, 1, 4. Sejumlah 5 paket gitu ya. Papan ceritanya digunakan semua 1, 2, 3, 4, 5. Token dalangnya juga digunakan semua 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian untuk cara bermainnya, ini sebenarnya cara mainnya gampang banget. Ini karena bentuknya tulisan mungkin agak ribet, nanti kita lihat aja waktu di simulasinya. Tapi basically pertama pemain yang menang home pimpa tadi dia akan menjadi dalang. Dan dalang ini ditandai dengan namanya pion dalang tadi ya, ada bulat gitu.
dan diberikan setumpuk token nilai tergantung jumlah pemainnya. Kemudian nomor 2, sang dalang membacakan keterangan pada papan cerita. Ya, ini contoh orientasi, itu nomor 1. Di belakang kartu ini ada penjelasannya. Ini mengenalkan latar bla 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 gitu ya. Kemudian masing-masing pemain setelah dibacakan tadi, dia akan membacakan pemain akan memilih 1 sampai 3 kartu. Jadi boleh 1 kartu aja, 2 kartu atau 3 kartu juga boleh. Dan silahkan membacakan, ya dibacakan gitu kan. Kemudian dia akan pemain nomor 4 ini, pemain bercerita secara bergantian, urut dari pemain yang duduk di sebelah kanan dalang. Oke, dia akan cerita, setelah cerita selesai semua, dalang kemudian memberikan nilai. Setelah nilai yang terbaik itu akan diletakkan kartu cerita. Kartu ceritanya itu akan ditaruh di dekatnya papan cerita, gitu ya. Nanti setelah itu dalang akhirnya ngambil satu token dalang untuk ngasih nilai buat dia sendiri dan menyerahkan token dalang ke pemain sebelah kiri. Jadi gantian dalang. Setelah itu nomor 7 baru pemain tadi yang kartunya sudah dipakai, mereka merefill kartu yang ada di tangan. Jadi kartu di tangan pasti 3 gitu. Kalau decknya habis gimana? Tinggal di shuffle kemudian jadi deck yang baru gitu. Ronde berlanjut kayak tadi persis, nanti gampangnya kita lihat di simulasinya aja. Nah, cara simpelnya sebenarnya gini, dalang akan membacakan papan cerita, ini tadi orientasi, nanti nomor 2 beda lagi, kemudian nomor 3 sampai nanti ada tahap cerita itu selesai. Kemudian seluruh pemain bergantian menceritakan kartu, itu kartunya boleh 1 sampai 3 ya, tadi saya ceritakan. Yang terakhir nanti dalang memberikan nilai. Oh, ini aku suka nilai ceritanya si A nih. Aku sukanya yang B. Tapi semuanya pasti dapat nilai, tapi urut dari angka terbesar sampai angka terkecil gitu. Scoringnya gimana? Jadi nanti pemain akan berakhir jika seluruh papan ceritanya itu telah diceritakan. Tadi ada 1 sampai 5, kalau 5 itu udah selesai, ya berarti permainan selesai gitu. Habis itu baru kita masuk ke tahap perhitungan skor. Gimana caranya? Semua token yang didapat, ini contoh pemain 1 dijumlah 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 4, 13 poin gitu ya. Yang pemain 2 dijumlah semua ternyata 9 poin, pemain 3 ya, yang terakhir ini typo lagi, maaf. Pemain 3-nya itu 14 poin. Jadinya yang pemenangnya adalah pemain ke-3 kalau di sini contohnya. Oke, itu kemudian sekarang kita akan ngobrolin simulasinya gimana cara mainnya. Kita lihat dari awal, yaitu kartu yang ada tadi, kartu ceritanya kita akan shuffle, dikocok, kemudian setelah itu dibagikan ke masing-masing pemain. Contohnya ini pemainnya ada 3, jadi setiap pemain dapat 9 kartu. Nah, 9 kartu ini kemudian ditutup di depan pemain masing-masing, kemudian itu jadi deck gitu ya. Setelah itu, masing-masing pemain ngambil, sisanya tadi sisa kartu kemudian ditaruh di box. Ya, berarti itu kartunya nggak kepake gitu ya. Setelah itu, masing-masing pemain, nah ini mengambil 3 kartu dari deck. 3 kartu yang paling atas ya, dilihat di tangan. Decknya harus tertutup, belum ketahuan nanti kartunya kayak gimana. Jadi ini 3 kartunya ada di tangan pemain, sedangkan decknya ada di meja gitu ya, di depannya pemain sendiri. Setelah itu yang dilakukan adalah kita siapkan, tadi udah home pimpa contohnya ini pemain pertama yang akan menjadi dalangnya. Jadi dia dapat pion dalang, itu ditaruh di depan meja gitu, di depannya pemain sendiri. Kemudian nanti setiap ini dalangnya nanti akan dikasih nilainya 1, 2, 3, 4 tergantung jumlah pemain. Kemudian nanti kita siapkan papan cerita ini, papan ceritanya ada 1 sampai 5. Dia ditaruh di tengah-tengah meja, di tengah area permainan gitu. Tapi karena tadi ini pemain cuma ada 3, jadi yang nilai 1 sampai 4 tadi yang digunakan hanya 1 dan 2. Dan di papan permainan yang dipakai hanya 1, 3, dan 5. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ding, gitu. Oke, jadi sang dalang sudah memegang 2 nilai dan di tengah permainan sudah ada 3 papan cerita. Selanjutnya pemain pertama sang dalang tadi akan membacakan kartu yang paling atas nomor 1, yaitu orientasi, diambil dari sana kemudian balik kartunya tulisannya kurang lebih kayak gini. Mengenalkan latar dan tokoh. Di babak ini pemain menyampaikan nama tempat atau tokoh dengan menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, atau suasana.
Kata-katanya bisa, pada zaman dahulu kala di sebuah tempat hiduplah seorang siapa gitu. Awalnya gitu. Oke, setelah dibacakan baru pemain yang lain, pemain kedua dan ketiga selain Dalang ya, itu mereka memilih kartunya. Kartunya bisa satu atau tiga. Nah, ini contohnya pemain dua dia milih hanya satu kartu aja. Sedangkan pemain ketiga dia memilih langsung dua kartu. Setelah milih, akhirnya pemain tadi, kemudian mereka bergantian bercerita. Contoh ini kan pemain sebelah kanannya pemain satu ini adalah pemain dua ya, dia bercerita. Awalnya hiduplah seorang petapa dan kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi buto ijo. Gitu. Ini ceritanya pemain yang kedua. Sedangkan pemain ketiga dia bercerita pada suatu masa hiduplah seorang anak cewek yang hidup bersama nenek di pedalaman desa gitu. Dan si anak muda tadi, si gadis muda tadi bernama Dewi Lestari contohnya gitu ya. Oke, setelah itu sudah bercerita semuanya, si pemain pertama sang dalang tadi akhirnya dia memberikan nilai. Nilainya berapa ya? Siapa nilainya yang paling tinggi? Contoh kalau dalam kasus ini, oh bagusan pemain tiga nih. Jadi pemain tiga dikasih nilai yang paling gede yaitu angka nomor 2. Pemain nomor 2 itu dapat nilai satu gitu ya. Kalau sudah seperti ini, akhirnya kartu yang dipilih tadi, cerita yang dipilih tadi, kartunya akan dipindah ke tadi sampingnya papan cerita yang orientasi. Oke. Dan sejak inilah berarti cerita yang tadi itu akan menjadi tuntutan kita. Ini akan menjadi cerita yang harus nyambung sampai terakhir gitu ya. Ini akan bikin cerita yang sama universal, nanti semuanya harus menginduk ke cerita yang pertama ini tadi. Jadi hiduplah seorang gadis muda bernama Dewi Lestari hidup dengan neneknya di suatu desa yang terpencil gitu. Oke, kita kembali ke pemain nomor 2 dan Dalang tadi ya. Nah, kemudian tadi kan nggak kepake nih sih cerita Buto Ijonya. Buto Ijonya dipindah ke samping deck tadi dalam kondisi tertutup. Itu berarti kartunya sudah nggak terpakai gitu ya. Selanjutnya si Dalang akan memilih satu token dalang, tapi ini kondisinya ketutup ya. Ini sengaja saya perlihatkan aja sampel, padahal nanti waktu milih dia harus dalam kondisi tertutup. Jadi koinnya itu ketutup, random, dia milih acak, kemudian contoh dia acak, ternyata dapatnya 2, alhamdulillah ya. Karena dilihat, dan ini perolehan skor sementara. Jadi pemain 1 dapat nilai 2, pemain 2 dapat nilai 1, pemain 3 dapat nilai 2. Kemudian fase selanjutnya ada refill. Ya, ini tadi kan kartunya si pemain 2 sisa satu nih. Baru kepake satu, berarti ada 2 kartu di tangan. Kemudian pemain 3 karena tadi dia ngeluarin 2 kartu, berarti sisa kartu di tangan cuma satu. Akhirnya kita refill dari decknya tadi. Oh, berarti pemain 1 ngambil satu, kemudian pemain 3 ngambil 2. Karena kartu di tangan wajib 3 gitu. Oke, setelah sudah refill semuanya, sudah lengkap, kemudian dalangnya gantian sekarang. Si dalangnya memberikan token itu ke pemain sebelah kiri. Gitu. Nah, sebelah kirinya berarti pemain nomor 3. Jadi sekarang dalangnya pemain nomor 3 ini, dan jangan lupa dikasih token yang dia akan menilai pemain yang lain. Oke, seperti biasa, selanjutnya adalah pemain 3 si dalang. Tadi akan membacakan yang selanjutnya, berarti ini nomor 3 yaitu tantangan. Tantangan ini adalah permasalahan yang dihadapi semakin memuncak. Sekarang sudah ada masalah, tapi masalahnya sudah muncak nih. Bagian ini dapat dikembangkan dengan perubahan pada tokoh utama atau tokoh lain, menambahkan sebab akibat yang unik. Kata-kata pendukungnya bisa, oleh karena itu, kemudian, sementara. Oke, setelah dibacakan, kemudian pemain nomor 1 dan nomor 2 selain dalang, akhirnya harus memilih 1-3 kartu yang ada di tangan untuk dijadikan cerita lanjutannya. Nah, gini. Contohnya pemain 1 dia menggunakan 2 kartu langsung, sedangkan pemain 2 langsung menggunakan 3 kartu. Nah, ini urut dari sebelah kanan dari sebelah kanan dalang. Jadi sebelah kanannya pemain 3 ini kan pemain 1, berarti si pemain 1 dia akan cerita duluan. Contoh dia cerita, nah tiba-tiba datanglah seorang nenek sihir yang memberikan mahkota kepada sang gadis. Itu contohnya, itu udah selesai gitu dong. Pemain kedua kemudian dia menceritakan, nah
sang gadis ini dia bercita-cita ingin mendapatkan rambut yang indah sekali, rambutnya yang panjang. Dan si nenek bilang, kamu kalau pengen rambutmu panjang, kamu harus masak sebuah, yang mana masak bahan makanan, yang mana bahan makanan itu hanya ada di pinggir pantai. Padahal rumahnya dari pantai ke rumahnya itu, rumah ke arah ke pantai, jaraknya jauh banget gitu. Nah, setelah cerita kayak gini, ceritanya semakin detail semakin baik gitu. Ini saya hanya ngasih contoh aja. Akhirnya pemain nomor 3 si Sang Dalang tadi ngasih nilai. Oh, aku suka ceritanya si pemain 2 nih gitu. Karena dia dikasih angka nomor 2, dikasih poin 2, sedangkan pemain 1 dikasih poin 1. Setelah itu, jangan lupa si Dalang juga dapat nilai. Tadi kan nilainya yang 2 sudah diambil pemain 1 nih. Ini masih dalam kondisi ketutup, terus dia ngambil random contohnya, dan ternyata dia dapatnya 0 gitu kan. Jadi emang random banget, emang ini buat seru-serunya gamenya aja. Jadi game ini memang lebih bertitik pada gimana anak-anak itu bercerita. Kalau menang kalahnya ya bismillah aja lah gitu ya. Oke, hanya having fun aja gitu. Setelah itu karena tadi yang dipilih adalah ceritanya nomor 2, pemain nomor 2, akhirnya 3 kartu yang diceritakan tadi ditaruh di samping kartu papan tantangan gitu. Setelah itu di pemain 1 tadi 2 kartu yang sudah diceritakan yang nggak kepake dijadikan deck lagi di sampingnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah reveal. Jadi kartunya kayak tadi ya, harus 3 kartu yang ada di tangan. Jadi ini ceritanya harus nyambung sekarang. Ada Dewi Lestari tadi tinggal sama si nenek, tapi Dewi ini punya cita-cita pengen punya rambut yang panjang, tapi si nenek bilang, kalau kamu pengen rambutnya panjang, kamu harus mencari sebuah bahan yang hanya ada di pantai, padahal pantainya jauh banget. Setelah itu, papannya, dalangnya ganti lagi sekarang, gantian. Dalangnya ganti ke pemain nomor 2, jadi token dalangnya dikasih, dan jangan lupa dikasih token nilai yang mana nanti sang dalang akan ngasih cerita. Dia akan ngasih poin ke pemain yang lain. Selanjutnya si dalang akan membacakan yang selanjutnya, yaitu resolusi. Di resolusi ini bagian ini menjawab masalah utama, jadi baca gitu ya, dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian berisi kesimpulan dan penutup cerita dan dikembangkan dengan kondisi latar atau tokoh setelah konflik, nyanyiin atau pantun dan pesan moral. Kata-kata pendukungnya adalah sejak saat itu akhir cerita sehingga. Tapi kalau buat anak-anak yang masih 3 tahun tadi saya cerita ya nggak usah dibaca, ya udah ini intinya nanti mereka akan lanjut gitu aja ceritanya, jadi dibuat simple aja. Kalau yang tadi yang sampai dibacakan itu sebenarnya kurikulumnya dari kurikulum SMP. Sebenarnya kalau untuk anak SD ya dibuat simple kayak gini aja, tapi kalau buat anak SMA atau mahasiswa bisa dibikin yang lebih kompleks lagi ceritanya gitu ya. Kembali ke game ini tadi simulasinya. Di simulasi ini akhirnya setelah dibacakan endingnya, resolusinya, akhirnya pemain 1 dan pemain 3 dia memilih kartu. Pemain 1 ngambil 1 kartu aja, kemudian pemain 3 dia pakai 2 kartu. Kemudian bercerita. Dimulai dari pemain sebelah kanan dalang. Jadi tadi pemain sebelah kanan dalang yaitu pemain 3. Pemain 3 akan cerita. Dan setelah dia akhirnya si Dewi Lestari dia pergi ke pantai, dan di pantai ternyata dia bertemu dengan seekor monyet. Dan ternyata monyet ini adalah hewan peliharaan dari nelayan, dan akhirnya nelayan memberikan ramuan bahan yang tadi, bahan misterius tadi, dan akhirnya Dewi Lestari pulang ke rumah dan memasaknya dan akhirnya rambutnya bisa panjang. Itu contohnya. Contoh cerita dari pemain ketiga. Sedangkan pemain yang pertama dia cuma cerita. Ternyata si Dewi Lestari setelah jalan ke pantai untuk menemukan resep rahasia untuk memanjangkan rambutnya, dia malah bertemu dengan patung maling kundang yang ada di pinggir pantai. Akhirnya si Dewi Lestari bertobat dan dia akhirnya nggak jadi membentak-bentak neneknya yang selalu menyayanginya, dan dia nggak perlu rambutnya yang panjang, tapi akhirnya dia insaf dan akhirnya dia menjadi gadis yang ramah dan gak lagi marah-marah terus, gak harus rambutnya panjang, dia selalu bersyukur dengan yang ada gitu. Oke, akhirnya si dalang bercerita, memberikan nilai gitu kan.
si dalang memberikan nilai, dia memilih pemain satu dan akhirnya dia dapat nilai karena tinggal satu ya, tadi cuma ada 3 tokennya, sekarang tinggal satu dan itu menjadi poinnya dia, dan sisanya yang sudah selesai akhirnya yang terpilih tadi dengan nilai tertinggi ditaruh di papan cerita. Ini adalah akhir dari permainan ini. Kemudian si dalang yang terakhir, dalang jadi dalang tadi akhirnya menceritakan dari awal sampai akhir gitu kan. Diceritain lagi dari awal sampai akhir. Tadi kayak gimana ceritanya. Setelah itu masuklah tahap scoring. Tahap scoringnya dinilai, dilihat, oh ternyata pemain satu dapat nilai 2 tambah 2 dan tambah 1 jadi nilainya 5. Pemain 2 4, pemain ketiga 3. Setelah itu diurutkan, berarti juara satunya adalah pemain pertama dengan poin 5, kemudian pemain 2-nya dapat juara 2 dengan poin 4, dan pemain 3-nya dapat juara 3 karena nilainya cuma 3. Begitu, dan saat ini kami sedang proses finalisasi desainnya dan ilustrasinya. Mohon banyak masukan dari Bapak Ibu, kira-kira mudah-mudahan game ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk anak-anak, apalagi di zaman WFH seperti saat ini, dan meningkatkan imajinasi anak, gitu ya. Terima kasih, ini dari Sebangku, dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.